Oke, selamat malam teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia dimanapun Anda berada ya. Saya senang sekali malam hari ini banyak sekali pesertanya, ada yang dari berbagai kota di Indonesia, bahkan ada yang dari Singapura juga ya teman-teman ya. Nah, malam hari ini kita akan diperlihatkan sebuah konsep usaha atau konsep bisnis yang sangat-sangat luar biasa sekali di masa pandemik seperti ini. Ini bisnis yang terbaik di dunia teman-teman ya. Nah, teman-teman sebelum saya ya, luar biasa itu tadi intronya ya teman-teman ya. Saya semangat sekali untuk membangkit semangat kita semua teman-teman ya. Malam hari ini akan presentasi pertama akan dibawakan oleh seorang top leader nasional ya. Posisi beliau saat ini ada di Kota Bandung. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilakan Pak Michael Sugiono. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yopi ya. Saya sapa dulu Bapak Ibu dari Nusantara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan ya di hari yang sangat luar biasa ini ya, di minggu ini ya. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan ya, kita masih diberikan keluarga yang baik ya. Alhamdulillah kita masih bisa kumpul semuanya sehat ya. Itu semua karena Tuhan yang Maha Esa ya. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Sebentar. Oke. Ya, selamat datang ya bagi Bapak Ibu semua tadi yang baru bergabung ya. Selamat datang di Solusi Bisnis ya. Ini solusi bisnis, solusi keuangan ya. Anti pandemi dan anti resesi. Jadi bisnis ini anti pandemi, anti resesi dan tidak ada matinya. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang kupas tuntas bagaimana kita ngopi bisa dibayar mahal. Karena selama ini kita ngopi itu nggak pernah ada yang bayar, ya. Kita sering kali bayar, terus jarang kita dibayar, seperti itu. Ini yang membuat saya itu penasaran ketika saya mendapatkan informasi ini. Bagaimana sih caranya? Nah, sebelum kita memulai sebuah usaha, ya, alangkah baiknya kita sebagai manusia yang normal, manusia yang masih diberikan kekuatan, masih diberikan nafas, diberikan kesehatan, ya alangkah baiknya kita memiliki impian-impian kita. Ya, impian-impian kita itu apa? Saya hanya merangkumnya sedikit di sini. Impian itu masih banyak di luar. Kenapa sih kita harus punya impian? Kenapa sih kita harus punya cita-cita? Karena impian itu yang membuat kita setiap harinya terus bersemangat. Impian itu membuat kita setiap harinya terus bergairah, ada dorongan yang kuat untuk bisa mencapai impian kita. Ya, apa sih impiannya? Makanya sebelum kita memulai sebuah usaha atau sebuah bisnis, tentukan dulu impiannya apa. Pak, impiannya boleh lebih dari satu, sangat boleh. Ya, tapi lebih baik kita fokus dengan impian kita. Misalnya satu impian kita kejar karena ada target yang harus kita capai, ya otomatis kita akan terus bersemangat bergairah. Ya, apa sih impian kita yang belum tercapai, yang ingin dicapai di tahun ini, di tahun 2023 ya. Memiliki usaha sendiri, membahagiakan keluarga dan orang tua, menikah bagi yang belum menikah ya, yang single ya. Memiliki rumah bagi yang tempat tinggalnya masih ngontrak ya. Memiliki mobil, pendidikan. Suara siapa ya itu ya? Bentar. Bantu Pak Yopi. Pendidikan anak ya sampai lulus kuliah ya, beribadah ke tanah suci, umroh dan juga haji, melunasi hutang yaitu juga impian ya, membantu orang lain infak atau sodako, dan masih banyak sekali impian-impian di luar sana. Masing-masing setiap orang itu pasti punya impian, punya keinginan, punya cita-cita seperti itu yang harus kita capai atau kita raih. Ya. Nah, cara untuk kita bisa mencapai impian kita adalah merubah gaya hidup kita dengan cara kita hidup hemat. Yang kedua adalah meningkatkan penghasilan kita dengan cara berbisnis ya, berdagang juga berniaga. Karena apa? Karena 9 daripada 10 pintu rezeki itu adalah berniaga atau berdagang. Ya, jadi ketika kita berdagang atau berniaga itu adalah akadnya jual beli. Kita di situ tidak ada riba. Ya, jadi kita akadnya jelas, ijab kabulnya jelas, ada barang, ada produk seperti itu jual beli ya. Yang ketiga adalah sedekah, the power of sedekah ya. Ketika kita benar-benar tahu bahwa manfaat daripada sedekah ini sangat luar biasa ya, kita lakukan segera ya, jangan tunda lagi ya. Oke.
Nah, kenapa kita memilih untuk berbisnis? Karena kita nggak selamanya mampu untuk bekerja, tidak selamanya kita sehat, tidak tahu kapan kita masih dibutuhkan, diperlukan oleh perusahaan ya. Tiba-tiba ada gelombang pandemi, dirumahkan, di PHK, nggak tahu ya. Tidak tahu kapan di PHK, tidak tahu kapan kita dimutasi, dan tidak selamanya kita berumur muda. Jadi ketika tidak terjadi PHK, tidak terjadi eh, mutasi, ya ternyata kita nggak sadar, ternyata sudah waktunya pensiun. Nah, ketika kita sudah masuk masa pensiun itu, ternyata masih banyak yang harus kita tanggung seperti itu, ya. Jadi kita jangan menganggap bahwa ketika sudah pensiun, udahlah nanti minta duit aja sama anak, ya. Kita lupa bahwa di situ anak itu sudah menikah dan itu sudah ada menantu di sana, anak orang lain, ya. Jadi kita tidak akan mudah lagi minta segampang itu kepada anak, karena ya sesama anak sudah berumah tangga. Kalau bisa kita masih bisa ngasih, jadi tidak merepotkan anak, ya karena anak juga baru mau merintis membangun rumah tangga. Jadi kalau kita ganggu-ganggu nanti bisa ya salah satu menantu atau apa itu berkeberatan. Intinya gitu ya. Jadi kita harus punya usaha dulu nih sebelum nanti pensiun gitu. Jangan tunggu nanti aja lah udah pensiun saya mulai bisnis, itu sudah terlambat. Tetapi sekarang mulai bangun bisnisnya, ketika nanti sudah pensiun, bisnis sudah jalan. Ya. Nah, kenapa kita memilih untuk berbisnis? Karena bisnis itu nggak ditanya usianya, nggak ditanya ijazahnya, nggak ditanya pengalamannya, tidak perlu buat lamaran-lamaran kerja, tidak perlu interview, waktunya fleksibel, kita yang atur sendiri, bebas ya. Penghasilannya unlimited, tidak terbatas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bisnis yang seperti bagaimana yang harus saya rintis, yang harus saya buka, karena kita semua tahu, kita semua mengerti bahwa Indonesia ya mengalami pandemi COVID, semua sektor bisnis terdampak, ya banyak yang dirumahkan. Nah, di tahun 2023 di zaman now kita mengalami resesi ekonomi global. Jadi semua serba salah ya. Saya harus bisnis apa seperti itu ya. Gelombang PHK tinggi, pengurangan karyawan. Ini bukan waktu yang tepat, Pak, untuk kita buka-buka bisnis atau membuka sebuah usaha, ya kan? Ini sekarang posisinya kita adalah apa? Sedang tiarap, sedang mengencangkan ikat pinggang. Jadi boro-boro buat bisnis atau buat usaha, ya. Untuk buat makan aja kita susah, kita sulit seperti itu. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Ini kita sering dengar ketika kita ngobrol ke sana ke sini semuanya permasalahannya sama. Permasalahannya adalah ekonomi. Nah, kita datang kepada teman-teman atau rekan-rekan kita yang sedang mengalami masalah ini dan kita datang sebagai solusinya. Ya, bisnis apa sebenarnya sih? Nah, ternyata setelah diteliti ada sektor bisnis yang tidak terdampak pandemi dan resesi dan tidak pernah ada matinya, ya. Bahkan semakin meningkat di tengah pandemi dan resesi, yaitu salah satunya adalah kopi. Kenapa bisa dikesimpulkan seperti itu? Ketika terjadi PPKM, ketika terjadi PSBB, ya buktinya kita ngopi nggak berhenti. Ketika kita dirumahkan, di PHK nggak ada duit, ya ada duit nggak ada duit, kita tetap ngopi kok. Apalagi nggak ada duit, lebih kenceng kopinya dan lebih banyak. Kenapa? Lebih stres. Jadi ketika ditanya istri nggak ada duit, otomatis ngopi. Ditanya sudah ada kerjaan belum, otomatis ngopi. Ya, jadi itu. Ketika kita ini, ya saya sama, saya tidak menceritakan kepada teman-teman yang tadi yang sedang di PHK, yang sedang di rumah seperti itu. Yuk, bagaimana hobi kita itu masih bisa tersalurkan, masih bisa ngopi tetapi dibayar. Wih, enak ya, ngopi dibayar, itu hobi saya banget. Tapi gimana caranya ya? Oke. Nah, orang ngerokok itu pasti ngopi, orang ngopi belum tuh merokok ya. Oleh karena itu pangsa pasar bisnis kopi jauh lebih besar ya. Nah, bagaimana nih cara tadi untuk capai impian kita ya? Cara cerdas untuk kita bisa meningkatkan penghasilan kita jutaan, puluhan, ratusan juta per bulan hanya dengan ngopi. Ini yang membuat dikduk ya, nggak bisa tidur. Bagaimana sih? Kok bisa kita hanya dengan ngopi atau hobi kita ya itu dibayar? Karena orang tuh selalu ngomong ya pekerjaan yang paling menyenangkan adalah apa? Hobi yang dibayar ya. Ketika hobi kita hobinya ngopi. Ngopi, nongkrong, silaturahmi, yang ngobrol, kumpul-kumpul, ya dibayar. Itu kan sangat luar biasa. Ini yang buat saya hidup nggak bisa tidur ya, selalu buat penasaran gimana sih. Nah,
Nah, alhamdulillah kita pertemukan dengan PT FUN atau Fokus untuk Negeri ya dari Ciamis, Jawa Barat. Ini asli dari dalam negeri. Ketika terjadi resesi keuangan ekonomi global seperti ini, ya kita diharapkan adalah jangan membeli produk-produk yang dari luar negeri, tetapi kita membeli produk yang dari dalam negeri. Produk dalam negeri itu nggak kalah loh dengan produk-produk luar negeri. Ketika kita membeli produk dalam negeri, otomatis apa rupiah itu akan menguat. Ya, kita membantu perekonomian negara. Ya, oke, lanjut. Nah, ini visi dan misinya adalah untuk meningkat ekonomi umat. Bagaimana setiap orang itu bisa punya penghasilan seperti itu ya di seluruh lapisan kalangan masyarakat. Nah, ini adalah company profile-nya. PT FUN ini sudah berdiri kurang lebih sekitar 1 tahun 4 bulan ya, 1 tahun 4 bulan. Pokoknya mulai dari Januari 2002 ya, ini kurang lebih 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 5 bulan ya. Ini adalah alamatnya di Jatinegara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ya. Nah, ini adalah legalitas daripada SIUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung daripada PT FUN atau Fokus untuk Negeri. Ini adalah legalitasnya ya. Ini juga adalah sertifikat keanggotaan daripada AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Ya. Nah, juga sertifikat hal daripada MUI ya. Jadi kita kopi enak ya, dan juga PT FUN ini sudah dikeluarkan sertifikat halal seperti itu daripada MUI. Nah, ini juga dikeluarkan oleh BPOM ya, Badan Pengelolaan Makanan ya di sini ya. Jadi cara produksi pangan olahan yang baik seperti itu ya. Ini diterbitkan sertifikat ini oleh BPOM seperti itu, Badan POM ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, PT FUN mempersembahkan kopi enak ya. Nah, ini adalah kemasan daripada kopi enak. Ya, ini contoh kemasannya ya seperti ini. Nah, kopi enak itu adalah pada dasarnya basicnya adalah kopi hitam murni, robusta ya, pahit tanpa gula. Karena kopi itu ada 2 jenis, ada robusta dan juga arabica. Jadi robusta itu lebih dominan ke arah pahitnya dibandingkan ke arah asamnya. Sedangkan arabica itu rasa asamnya lebih dominan, lebih tinggi dibandingin rasa pahitnya seperti itu ya. Oleh karena itu kopi enak atau kopi murni ya, hitam murni robusta itu aman, lebih aman untuk lambung dibandingin dengan kopi arabica seperti itu ya. Untuk sasetnya berat bersihnya per saset itu adalah 6 gram ya. Karena kebutuhan yang untuk tubuh kita ya kurang lebih sekitar 7 gram ya. Jadi kita masih memenuhi untuk kebutuhan hari-harian kita ya, kafein itu ya. Nah, ini adalah manfaat daripada kopi enak ya, meningkatkan daya ingat, mencerdaskan, mengandung antioksidan, meningkatkan fokus dan kewaspadaan, mengandung vitamin dan mineral, bersihkan perut, membantu menurunkan berat badan, menjaga organ hati, meminimalisir resiko penyakit jantung, mengurangi resiko diabetes ya. Ini sudah banyak sekali testimoninya, kita menurunkan kadar gula darah ya. Membantu mencegah penyakit kanker dan juga membantu mencegah kantong kering ya. Jadi kita bergabung di kopi enak nih supaya kantongnya itu nggak kering seperti itu ya. Karena awal mula dari penyakit-penyakit ini adalah apa? Dompet yang kering, kantong yang kering. Sebentar ya. Dompet yang kering atau kantong yang kering, ketika sudah mulai dompet yang kering, mulai kepikiran, pikirannya itu pusing atau mumet, nah ini akan mengakibatkan penyakit. Jadi apa? Kita harus dompet itu jangan sampai kosong. Nah, kenapa kita bisnis kopi? Karena sektor bisnis yang tidak terdampak pandemi dan tidak pengaruh resesi. Target pasarnya sangat besar. Bukan bisnis musiman, sudah menjadi kebutuhan tiap hari. Silaturahmi dimulai daripada kopi. Menyehatkan tubuh atau detox, terjangkau masuk ke semua kalangan, ya, kalangan paling atas dan juga kalangan paling bawah, bisa dikonsumsi sendiri, diecer dan dijual ke warung-warung. Ya. Nah, peluang bisnisnya bagaimana? Menjadi mitra kemitraan, ya, mitra PT FUN, ya, atau kopi enak.
penghasilan minimal 6 juta per bulan, masih ditambah lagi dengan reward jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan lebih dari 300 juta. Wah, peluangnya sangat-sangat menjanjikan di tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu ini, ya. Tapi ketika peluangnya yang dijanjikan sangat luar biasa, sampai puluhan juta, ratusan juta loh, orang pasti akan takut lagi kembali dengan apa? Dengan modalnya. Berapa sih modalnya kalau penghasilannya aja sampai seperti itu, ya? 1 juta, aduh 1 juta mah saya nggak punya, Pak. Mendingan buat bayar kontrakan, ya boleh seperti itu ya. Nah, bukan 1 juta. 500.000 masih salah. 250.000 masih kemahalan. Wah, ini semakin menarik, 250.000 masih kemahalan. Jadi berapa modalnya? Ya, betul sekali. Modalnya hanya 100.000 satu kali saja selamanya. Sangat terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Betul. 100.000 ini istilah kata bapak-bapak ini mah nggak perlu tanya ke ibunya. Ya, kenapa nggak perlu tanya ke istrinya? Karena istri ketika pulang ke rumah sudah bawa panci, sudah bawa teflon, sudah bawa apa juga nggak nanya. Kalau 100.000 mah udahlah, ya seperti itu. Jadi ini sangat terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, ya kalangan atas apa kalangan bawah semuanya masuk, semuanya terjangkau. Karena tujuannya apa? Untuk meningkatkan ekonomi umat, untuk merubah nasib kita semua, terutama ya tadi ya masyarakat-masyarakat atau menengah ke bawah seperti itu. Supaya apa? Supaya kita punya harapan, supaya kita bisa memiliki, mencapai semua impian-impian keluarga kita ya. Nah, yuk kita belajar sama-sama bagaimana sih cara mendapatkan penghasilannya di sini di Kopi Enak ya. Nah, ini kita masuk ke marketing plan, penghasilan atau income. Bagaimana cara dapat penghasilan di sini? Ya. Nah, ini ada paketnya di sini ya. Ketika kita bermitra dengan Kopi Enak, yang pertama paket premium ya 175.000 dapat 2 box. Ya, terus ada RO atau repeat order ya. Beli kedua kita harganya 155.000 dapat 2 box ya, yang 50 saset berarti 100 saset dapatnya. Terus paket join yang kedua adalah paket basic, itu 100.000 dapatkan 1 box 25 saset. Ya, yang terakhir adalah paket upgrade ya. Ketika kita gabung di basic mau upgrade ke premium itu adalah 100.000 nambahnya mendapatkan 1 box isi 50 saset ya. Nah, ini paket join berdasarkan wilayah ya, wilayah tempat tinggal kita ya, zona ya. Nah, zona pertama adalah all Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lampung ya. Nah, premium itu tetap ya sama ya, tidak ada perubahan 175, basic 100.000, RO 155, upgrade 100.000. Nah, zona yang kedua yaitu adalah all Pulau Sumatera ya, Pulau Sumatera kecuali Lampung ya, Kalimantan, Sulawesi dan juga NTB. Ini zona 2 ya. Nah, ini kita untuk di zona 2 itu ditambah 5.000 penambahan per box-nya ya. Jadi dari 175 karena 2 box ya jadi 185 di zona 2. Basic tambah 5.000 jadi 105, RO jadi 165, upgrade menjadi 105 ya. Zona 3. Nah, zona 3 Papua, NTT, Maluku ya. Zona 3 itu penambahnya adalah 10.000 per box-nya. Jadi dari 175 menjadi 195 untuk di wilayah Papua, NTT, ya Maluku dan sekitarnya seperti wilayah Indonesia Timur ya. Nah, basic 110, 175 untuk upgrade 110 seperti itu ya. Jadi nanti ini adalah nilai join atau pembelian kopi berdasarkan dari tempat tinggal Bapak dan Ibu semua di seluruh Indonesia. Ini sudah ada apa namanya zonasi seperti itu ya. Ini nanti datanya akan dikirim ya. Oke, yang pertama adalah ketika kita bergabung menjadi mitra daripada Kopi Enak, kita sudah bermitra dengan Kopi Enak, sudah join nih, sudah daftar ya. Jadi kita mendapatkan 7 penghasilan di sini ya. Yang pertama adalah referral atau sponsor, yang kedua pasangan atau grup pengembangan daripada kita, reward ya bagi yang rajin seperti itu dapat reward penghargaan ya. Repeat order pribadi, repeat order tim atau unilevel, reward repeat order, royalty omset nasional atau RON seperti itu ya. Ini gajian bulanan meskipun kita bukan PNS tapi kita bisa mendapatkan penghasilan atau gajian bulanan sama seperti ASN atau PNS ya. Nah, yang pertama adalah di plan A karena kita dibagi 2, ada plan A dan plan B. Jadi plan A ini berbicara tentang pengembangan daripada kemitraan
Jadi kemitraan bagi siapapun yang ingin mengembangkan mitra-mitranya di seluruh kota di seluruh Indonesia ini di plan A seperti itu ya. Ya, ini bukan dipilih. Ya, ini sekali lagi bukan dipilih, ini masih satu tim, satu jaringan yang sama ya. Jadi tidak ada perbedaan ya, tapi kita kelompokkan saja bukan dipilih ya. Jadi ini yang pertama bonus real atau sponsor, yang kedua pasangan ya atau pengembangan daripada grupnya, yang ketiga ada reward. Nah, ini yang referral. Ya, ini perlu diperhatikan untuk referral karena tadi untuk paket join itu ada dua pilihan, ada premium, ada basic. Kita harus perhatikan ya. Nah, ketika kita bergabung paket basic ya, saudara kita paket basic juga, kita mendapatkan bonus sponsor atau bonus referral sebesar 20.000. Ketika kita paket basic ya, karena belum di-upgrade ya, kita mereferensikan atau ya tadi ya bonus sponsornya 20.000. Ketika kita sudah upgrade, misalnya contoh kita gabung sudah langsung premium ya, ada kita mereferensikan paket basic, kita dapat bonus sponsornya 20.000. Tetapi ketika kita sudah paket premium, mereferensikan teman atau saudara yang bergabung paket premium itu sama ya, kita mendapatkannya adalah 25.000. Ini perbedaannya. Jadi ketika ingin mendapatkan bonus sponsor 25.000, berarti kita paket premium ya, mereferensikan paket premium. Jadi kita kalau kita belum premium itu kita upgrade dulu seperti itu ya. Oke, nah, penghasilannya dibayarkan harian, ditransfer minimal 50.000. Tidak terbatas untuk kita referensi berapapun, tidak terbatas ya. Oke, yang kedua adalah bonus pasangan ya. Bonus pasangan baik kita itu gabung paket basic maupun paket premium sama. Bonus pasangannya adalah 10.000. Ini bonus pasangannya ya. Nah, bedanya adalah apa Pak? Kalau di basic dan premium bedanya di potensi penghasilan. Nah, untuk basic itu per harinya adalah 5 pasang. Ya, atau 5 kali 10.000 berarti 50.000. Satu bulannya adalah 1,5 juta per bulan. Ya. Nah, kalau untuk premium itu penghasilannya potensinya lebih besar ya, lebih mantap ya. Nah, flash out atau pasangannya maksimalnya adalah 20 pasang atau 200.000 per hari. 200.000 dikali 30 hari berarti 6 juta per bulan. Jadi kita harus memperhatikan ketika kita mau bergabung ataupun paket premium seperti ini. Ini karena akan mempengaruhi potensi penghasilannya, ya. Oke. Nah, yang dimaksud dengan bonus pasangan itu apa, Pak? Oke, saya gambarkan ya. Ini contoh saya bergabung, setelah itu saya mencoba daftarkan istri saya tempatkan di tim kiri. Pak, apakah ini kelihatan ya di aplikasi kita bisa ngelihat kiri, bisa ngelihat kanan? Betul, kita bisa ngelihat kapanpun 24 jam, kita bisa lihat ya. Nah, ketika kita mereferensikan istri, contoh misalnya istri bergabung paket basic, ya di sini kita mendapatkan bonus sponsor sebesar 20.000. Ya, sekarang saya juga mendaftarkan anak saya di tim kanan saya mendapatkan bonus sponsor 20.000. Anak juga saya daftarkan basic, contoh misalnya ya. Kalau daftarkan premium semua boleh Pak, boleh sekali ya. Ketika terjadi satu orang di tim kiri, contoh istri, satu orang di tim kanan, ya contoh anak, ya kita mendapatkan tambahan bonus lagi atau tambahan penghasilan ya sebesar satu pasang tadi ya atau 10.000. Berarti total penghasilan kita adalah 20.000 tambah 20.000 totalnya adalah 50.000 ya. Jadi 50.000 ini sudah bisa masuk ke rekening atau sudah bisa ditarik karena di sini sistemnya bukan otomatis ditransfer tetapi kita harus withdraw ya. Nanti diajarin bagaimana cara withdraw karena sudah ada video-videonya ya. Nah, ketika kita menarik atau mencairkan bukti bonus ini ya, itu kita ada namanya biaya. Biayanya berapa? Biayanya 11%. Itu digunakan untuk apa aja? Ada digunakan untuk pajak, ada digunakan untuk admin dan juga digunakan untuk infak seperti itu. Karena di PT Fund ini ya supaya Bapak Ibu tahu dan mengerti itu ada sekitar 150 orang anak ya, anak yatim binaan daripada PT Fund. Jadi PT Fund itu otomatis apa? Ketika Bapak Ibu ada membeli satu box kopi enak, otomatis apa? Bapak Ibu sudah melakukan infak seperti itu, sudah melakukan sodako kepada anak-anak yatim tersebut. Itu yang membuat saya merinding loh seperti itu. Jadi bukan hanya cerita tentang penghasilan aja, tetapi kita ya tadi ada infak seperti itu Bapak Ibu.
ya. Oke, nah saya lanjutkan ya. Kenapa saya sarankan untuk buka istri dan juga anak? Karena di sini hanya satu hak usaha, satu KTP, satu hak usaha, tidak boleh lebih. Ya, kita istri dan juga anak ini juga salah satunya adalah supaya kita belajar nginput ketika kita gabung. Input deh istri, saya belajar, input anak seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah supaya menjadi bukti kepada calon-calon mitra kita bahwa oh iya ya, ternyata bonusnya cair seperti itu. Ya ketika kita daftarin istri, daftarin anak, otomatis bonusnya besok sudah bisa ditransfer atau cair ke rekening kita seperti itu ya. Oke, loh Pak, kalau misalnya saya sudah terlanjur gabung paket basic, ya, saya ingin meningkatkan penghasilan saya untuk menjadi paket premium bisa, bisa, ya. Ini namanya paket upgrade ke paket premium, ya. Ini tinggal beli ke stokis-stokis terdekat ya, yang menyediakan paket upgrade, kita tinggal nambah 100.000. Waktu basic 100.000, kita nambah 100.000, mendapatkan satu box isi 50 saset ya, kopinya dapat satu box 50 saset. Seperti itu. Otomatis kita akan berubah menjadi paket premium. Upgrade-nya cuma sekali ya Bapak Ibu ya, nggak berulang-ulang kali, hanya sekali seperti itu ya. Tapi sebaiknya ketika gabung awal, kalau mau langsung premium, jadi tidak perlu upgrade-upgrade lagi seperti itu. Dan juga kopinya lebih banyak ya. Oke, yang ketiga adalah reward ya. Nah, karena perusahaannya adalah PT Fund, jadi reward-nya adalah fund. Fund 1 ya, 100 kiri, 100 kanan ya. Jadi sistem kita, sistemnya pemasarannya adalah sistem binary. Binary adalah sistem pemasarannya 2 jalur, hanya bisa kiri dan kanan. Kita nggak bisa membentuk jalur 3, jalur 4, nggak bisa. Ketika kita mensponsorin orang lagi, otomatis akan taruh di bawahnya. Dan di sini hanya ada satu hak usaha, satu KTP, satu hak usaha. Otomatis apa? Akan banyak limpahan-limpahan ke bawahnya seperti itu. Supaya apa? Kita kerjasama. Ya. Nah, ini 100 orang kiri, 100 orang kanan. Ya. Ini di luar daripada bonus yang harian ya, sponsor tadi yang 20.000, pasangan 10.000 ya. Ini di luar, jadi kita dapat tambahan lagi 500.000. Kalau dilihat aja dari bonus pasangannya berarti berapa? Ya, ada 100 pasang ya, 100 dikali 10.000 berarti 1 juta. 1 juta tambah lagi 500 berarti 1,5 juta. Modalnya cuma sekali Bapak Ibu ya, jadi modalnya nggak berulang-ulang kali, modalnya hanya 1 kali saja ya. Oke, masuk di Fund 2. Fund 2 itu 250 kita mendapatkan 1 juta ya, Fund 3 itu 500 kita mendapatkan 3 juta ya. Dan juga informasi kepada Bapak Ibu, di sini tidak ada riset omset. Jadi dari 100 ke 250 itu hanya nambah sisanya aja, selisihnya aja 150, dari 250 ke 500 juga nambah sisanya aja, selisih lagi 250 lagi ya. Jadi dari 250 ke 500 sebenarnya sangat mudah. Ketika 250 orang yang ada ini ya, kita ceritakan supaya mereka masing-masing hanya mereferensikan 1 orang. Dari 250 yang lama ditambah 250 orang yang baru, 250 tambah 250 sudah menjadi 500. Seperti itu. Jadi itu konsepnya itu akan karena apa? Kita kerjanya di sini tidak sendirian. Ya, kita kerjanya di sini berjamaah ya. Ketika saya waktu dulu gabung ya, belum ada fasilitas-fasilitas seperti ini ya, tapi saya harus membantu mitra-mitra saya, harus memfasilitasi supaya apa? Kita suksesnya bersama, suksesnya berjamaah seperti itu. Tinggal apa? Tinggal mengikuti aja sistem-sistemnya karena sudah ada semua ya. Fund leader 4 1.000 sama ya, kita dapatnya 6 juta, fund leader 5 5.000 mendapatkan 30 juta, fund leader 6 10.000 kita mendapat 75 juta, fund leader 7 30.000 kita mendapatkan di sini 200 juta. Totalnya adalah 315 juta. Dan yang sangat luar biasa adalah bisnis ini modalnya hanya berapa? Hanya 100.000 atau 175.000 tadi ya. Jadi kalau orang lain di luaran ngomong kalau ingin untung besar ya modalnya harus besar ya. Cobain aja tanya sama orang itu. Kalau mau buka restoran, buka kafe, buka apa ya. Kalau anggap aja kita kopi ya, buka kafe. Itu modalnya berapa? Nggak cukup 100 juta. Terus gimana hasilnya? Yang ada bukan untung tapi buntung, ya. Tapi kalau misalnya di Kopi Enak dengan modal yang sangat terjangkau, ya, dan juga bisa dibilang di sini tanpa resiko seperti itu, tapi dengan potensi penghasilannya yang sangat dahsyat, sangat luar biasa dan bisnis ini tidak merugikan orang lain seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu adalah
repeat order. Jadi ketika kita sudah bergabung, ya, terus kopi kita habis, ya. Ketika kopi kita habis, ya habis misalnya untuk kita ngopi sendiri, kita seduh. Yang kedua mungkin kita kasih sampel untuk calon-calon mitra kita. Yang ketiga mungkin kita jual, kita ecer ya, seperti itu, mau jual satu box atau kita jual ecer ya. Nah, di plan B ini ya itu namanya repeat order. Ya, namanya repeat order ketika kita ingin mendapatkan bonus atau penghasilan dari plan B ini, ya kita wajib melakukan repeat order. Ketika kita cerita kepada tim, ayo kita repeat order ya, ya alangkah baiknya ya seharusnya kita juga melakukan repeat order atau pembelian ulang ya, karena kita cinta dengan kopi enak ya, kita wah iya ya, kita belum ngopi nih, kopinya sudah habis, beli lagi, repeat order seperti itu ya. Ada 4 penghasilan atau 4 bonus di sini, repeat order pribadi ya, repeat order tim atau unilevel, reward repeat order, royalty omset nasional ya. Jadi ketika kita melakukan repeat order pun kita juga dapat bonusnya ya Bapak Ibu ya, dapat penghasilan. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk kita melakukan apa? Repeat order ya. Nah, untuk repeat order adalah RO itu seharga 155.000, itu kita mendapatkan 2 box. Ya, 2 box itu masing-masing, satu boxnya itu 50 saset, berarti kita mendapatkan 100 saset. Harga lebih ekonomis, satu boxnya 77.500 ya. Dan repeat order ini tidak menambah hak usaha. Ya, kita ketika melakukan repeat order kita mendapatkan cashback 5.000 per satu kali kita melakukan repeat order ya, penghasilannya dibayarkan bulanan setiap tanggal 1 awal bulan. Jadi ketika kita kopinya kita sudah habis ya yuk kita lakukan repeat order. Jadi jangan tunggu nanti ya. Ketika kita ini ya kita melakukan repeat order, kopi habis ya repeat order, jangan tunggu nanti seperti itu. Oke, nah kalau misalnya mau dijual bagaimana Pak? Oke, harga RO ya, repeat order itu 155 2 box, berarti satu boxnya adalah 77.500 ya. Nah, ketika kita mau jual satu box ya, satu box ini di sini harganya sudah tertera yaitu 100 berapa nih? 120. Ya, ada HET 120.000. Jadi kita kalau jual satu box, kita dapat untung 42.000 per box. Ya, nah kalau kita mau jual eceran, saya nggak mau jual per box, saya mau jualnya di ecer, dibuka ininya kemasannya, boleh nggak? Boleh, ya kita mau ecer boleh. Berapa? Nah ini kita cari modalnya dulu, berarti satu sasetnya adalah 1.500. Ketika kita mau ecer 10.500 misalnya, berarti satu sasetnya adalah kita jual 2.000 ya. Nah dipotong modal 1.500, berarti kita untung berapa untuk satu boxnya? Untuk satu kita untung 22.500 satu boxnya ya. Nah, kalau kita share 10.004 berarti kita untung berapa satu boxnya? Untungnya 47.500. Jadi kita mau jual box boleh, kita mau jual ecer juga boleh seperti itu ya, sangat luar biasa kopi enak. Jadi semuanya mungkin gitu kan. Jadi bagi semua kalangan orang bisa. Hanya saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa cerita, tapi saya hanya ingin jualan saja ke retail, ke angkringan, ke warung kopi, boleh nggak? Boleh, seperti itu ya. Nah, bonus yang keempat, kelima ya, ini repeat order atau unilevel ya. Nah, generasi 1 kita mendapatkan 5.000 per satu kali tim kita melakukan repeat order. Generasi 1 itu apa sih? Generasi 1 adalah orang yang kita ajak langsung. Ya, kita ngajak langsung orang tersebut, orang itu gabung dan orang itu melakukan repeat order. Ketika melakukan repeat order kita mendapatkan 5.000. Yang melakukan repeat order itu 5.000, kita sebagai leadernya atau sebagai sponsornya kita juga mendapatkan 5.000 ya. Setelah itu tidak sampai di situ, yaitu generasi 2 sampai generasi 6 kita mendapatkan 2.000 per satu kali tim kita melakukan repeat order ya. Nah, generasi selanjutnya generasi 7 sampai 20 karena kita sampai 20 kedalaman ya. Kita mendapatkan 1.000 per satu kali tim melakukan repeat order ya. Nah, yang luar biasa adalah di sini saya infokan untuk bonus unilevel atau repeat order tim adalah berdasarkan jalur sponsorisasi ya. Nah, berlaku sistem pass up ketika ada yang tidak RO ya, itu otomatis akan naik ke atasnya. Tetapi tenang saja di sini tidak duluan, tetapi dalam waktu 1 bulan tersebut ya, diberikan waktu dalam 1 bulan seperti itu ya. Nah, tidak harus seimbang. Di sini enaknya adalah tidak harus seimbang, mau kaki gajah, dinosaurus atau apa semuanya tetap dibayar ya. Penghasilan kan dibayarkan bulanan setiap tanggal 1 awal bulan ya. Oke.
kita buat ilustrasi. Kalau misalnya kita duplikasi 4, kalau misalnya 1000 kapan kayaknya, ya. Nah, contoh generasi 1 adalah orang yang kita ajak langsung. Berarti ada 4 orang ya dikali 5.000 berarti 20.000 per bulan, ya. Oke, masih belum cukup 20.000. Nah, masuk di generasi 2. Generasi 2 adalah orang yang diajak oleh generasi 1. Berarti 4 orang ini masing-masing referensi 4 orang. Ada 16 orang dikali 2.000. Kita masih mendapatkan bonus atau penghasilan sebesar berapa? 32.000 per bulan, ya. Masuk di generasi 3 ya, dari 16 orang masing-masing referensi 4 jadi 64 kali 2.000 128.000 per bulan, ya. Dari generasi 4 jadi 256 ya, masing-masing referensi 4 dari 64 orang ini kali 2.000 berarti 512.000 per bulan. Sudah mulai lumayan ya. Oke. Masuk di generasi 5. Generasi 5 itu 256 orang masing-masing referensi 4 menjadi 1.000. 1.000 kali 2.000 berarti sudah 2 juta per bulan. Nah, masuk di generasi 6, dari 1.000 orang ini masing-masing referensi 4 menjadi berapa? Menjadi 4.000 dikali 2.000, totalnya adalah 8 juta per bulan. Ini sudah di atas daripada UMR, UMK, seperti ini sangat luar biasa. Dan kerjanya cuma ngopi, ngumpul, ngopi, gajian, ngumpul, ngopi, gajian, seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Jadi ketika produknya habis, ya otomatis kita apa? RO, repeat order, seperti itu ya. Masuk generasi 7 dan 16 juta per bulan, generasi 8 60 juta, generasi 9 200 juta, generasi 10 1 miliar. Dan ini semuanya kalau ditotal adalah 1,4. Ini kalau berjalan semuanya baik, anggap aja 1% keberhasilan kita, ini kita masih mendapatkan 14 juta per bulan. Kerjaannya apa? Cuma ngopi, silaturahmi, ngumpul, gajian, ya. Jadi sangat luar biasa sekali, ini dahsyat seperti itu. Karena apa? Yang ngopi itu sangat banyak sekali orangnya, ya. Nah, lanjut masuk ke reward RO. Jadi kita punya 2 reward, ada reward rekrut dan juga reward RO. Ya, di sini reward RO 50 kiri 50 kanan, ini ada fund RO1 ya. Yang membedakan antara yang di depan sama yang belakang apa? Yang di depan itu adalah jumlah orang. Kalau di reward RO ini di sini adalah apa? Poin. Jadi dengan orang yang sama boleh berulang-ulang kali melakukan repeat order. Ya, orang yang sama setiap bulan orang itu belanja terus boleh. Boleh. Poin kita nambah nggak? Nambah ya. 50-50 250.000, 100-100 kita mendapatkan di sini 500.000 ya. 250 kita mendapatkan 1 juta di sini ya. Setelah itu fund RO4 500 ya, ini mendapatkan 2,5 juta, dan juga untuk poinnya ini itu diakumulasi setiap bulan, jadi tanpa riset. Sampai kapan? Sampai kita capai, sampai kita sukses ya. Nah, 1.000 kita mendapatkan di sini 5 juta, nah 5.000 kita mendapatkan 15 juta, 10.000 kita mendapatkan 25 juta di sini ya. Nah, setelah itu fund RO8 50.000 kita mendapatkan 150 juta, fund RO9 100.000 kita mendapatkan 300 juta. Totalnya adalah 500 juta. Yang tadi reward rekrut itu 315 juta, yang reward RO itu adalah 500 juta. Kalau di total adalah 800 juta, dan bisnis ini modalnya hanya apa? Modalnya hanya 100.000, dan juga modalnya hanya semangat. Modalnya apa? Modalnya niat, keinginan yang kuat untuk bisa apa? Untuk bisa kita membahagiakan keluarga kita, seperti itu. Ingin merubah nasib, ingin merubah rodanya berputar seperti itu. Jangan kita terpuruk terus sepanjang tahun terpuruk. Setiap kali kita lebaran terpuruk terus, harus ada perubahan. Ya, harus ada perubahan, harus ada kenaikan ekonomi ya di dalam keluarga kita, ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mendapatkan reward RO tapi nggak punya tim, bagaimana? Ini contohnya, ini solusinya ya. Kita gabungkan tadi ya istri dan juga anak. Contoh, saya order 1 kali, selanjutnya istri yang order. Berarti istri order, contoh ya, di sini 50 kali RO atau 50 poin. Berarti istri dapat cashback 5.000 kali 50, berarti 250.000. Otomatis anak juga sama, order 50 kali, dan ini tidak sekaligus, nggak apa-apa. Mau 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali bebas. Karena di sini tidak dibatasin ya untuk repeat order. Nah, otomatis saya sebagai leadernya atau kepala keluarganya tadi ya, kita dapat 50 poin berarti ada 100 poin RO dikali berapa? 5.000, karena kita yang mensponsorin mereka langsung.
kita dapat 500.000. Dan juga reward RO1 tercapai, 50 poin kiri, 50 poin kanan. Ya, ini kita mendapatkan 250.000. Nah, kalau bulan depan istri dan anak order lagi 50-50, otomatis apa? Sama ya, dapat lagi poinnya sama, 100 RO dikali 5.000 berarti 500.000. Reward RO2 tercapai berapa? 500.000. Ya, kenapa? Orangnya sama tapi poinnya nambah, poinnya diakumulasi, poinnya berbeda seperti itu ya. Setiap orang tidak dibatasi melakukan RO ya, poin reward terus diakumulasi setiap bulan. Terus diakumulasi tanpa riset. Ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi ketika kopi kita habis ya kita apa? Ya kita wajib RO, melakukan RO gitu. Jangan tunggu sampai aduh orang mau beli nggak ada, orang mau beli nggak ada seperti itu. Tapi kita harus ready, kita harus RO, repeat order ya. Oke, yang terakhir adalah royalti omset nasional atau RON bayarkan setiap bulan atau wajib di sini dibayar setiap bulan seperti ASN ya atau pegawai negeri. Nah, di sini ketika kita di tempat bisnis yang lain itu kita harus omset miliaran dulu baru dibagikan royalti, tetapi di Kopi Enak tidak. Peringkat yang pertama yaitu fund leader 100 kiri, 100 kanan kita sudah mendapatkan 1,5% ya dari omset nasional. Fund leader 4 dan 5 ditambah lagi 1%, berarti total 2,5%. Fund leader 6 dan fund leader 7 1,5 tambah 1 tambah 0,5 totalnya adalah 3%. Ini bukan dari profit perusahaan, tetapi ini dari omset total nasional perusahaan seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia ya, karena sudah ada Singapura dan juga yang lainnya ya, Taiwan dan sebagainya. Oke, cara ngitung omset gimana? Omset nasional perusahaan adalah mitra baru plus RO. Mitra yang baru bergabung di bulan tersebut plus RO. Contoh omset nasionalnya 1 miliar, berarti 1 miliar dikali 1,5%. Ketemunya adalah 15 juta. Nah, 15 juta ini bukan untuk kita sendiri, tapi ini dibagikan kepada orang-orang yang sudah berprestasi, minimal sudah mencapai reward fund 1, karena sudah mengembangkan bisnis di Kopi Enak, karena sudah mengenalkan bisnis enak kepada temannya, keluarganya, sahabatnya. Jadi perusahaan memberikan apresiasi kepada orang-orang hebat yang sudah mencapai minimal fund leader 1. Contoh, kalau ada 10 orang, berarti berapa? 15 juta dibagi 10, berarti kita dapatnya 1,5 juta ya per bulan selamanya. Jadi gajian bulanan ini diberikan selamanya ya. Tidak ada riset omset. Ketika saya sudah fund leader 1, otomatis tidak akan bisa turun lagi. Ya, yang ada saya naik ke fund leader 2. Fund leader 2 sama ke fund leader 3. Jadi tidak ada riset omset. Terus diakumulasi dan tidak ada turun peringkat. Ini sangat luar biasa dan sangat layak untuk dikerjakan. Nah, ruginya di mana ya? Ketika saya jelasin tadi ya, tidak ada ruginya 100.000, masih banyak mikir, rugi yang belum gabung, rugi yang masih pelajarin dulu, rugi yang masih banyak mikir, kebanyakan analisa, kebanyakan mengamati dulu ya. Kira-kira nanti Pak Michael sukses nggak ya? Terlalu banyak mengamati. Akhirnya apa? Nggak gabung-gabung, dan sampai sekarang masih pusing juga karena masalah ekonomi ya. Langsung join sekarang juga ya. Ingat modalnya ya 100.000, satu kali saja selamanya, ruginya di mana? Apa keputusan Anda? Peluang tidak datang 2 kali. Langsung ambil keputusan sekarang, hubungi orang yang mengundang Anda ke dalam Zoom pada malam hari ini. Saya mau bergabung menjadi mitra usaha kemitraan daripada Kopi Enak atau PT Fun ya. Jangan banyak mikir lagi, banyakin ngopi, karena dengan ngopi Anda menjadi cerdas dan tahu bisa melihat peluang yang sangat luar biasa di bisnis Kopi Enak. Kelihatannya recehan, tetapi peluangnya sangat luar biasa dahsyat ya. Sekian dari saya, Kopi Enak sehat, nikmat, berkah. PT Fun long life ya. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Michael Sugiono yang sudah mempresentasikan, sangat jelas sekali, sangat luar biasa sekali malam hari ini ya. Teman-teman, saya persilakan untuk bertanya sekitar 2 pertanyaan sebelum kita ke sesi yang berikutnya. Saya akan buka mic-nya dulu ya teman-teman ya, supaya kita bisa bertanya. Yang bertanya boleh dinyalakan mic-nya, silakan ajukan pertanyaan seputar materi ini teman-teman, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Suyitno Tanjung. Di mana? Pinang. Oh, Suyitno Tanjung Pinang. oh iya, yang minggu lalu Pak. Ya silakan Pak, apa pertanyaannya? Oke. Assalamualaikum Pak Michael dan Pak Yopi dan semua anggota Kopi Enak. Yang mau saya tanyakan dan saya sedikit
informasikan, kalau kita jual eceran itu, kalau per bungkus itu kan kurang efektif karena tidak, mereka belinya per bungkus. Kalau bisa sih saya minta gimana kalau mau setiap kotak panjang itu dalamnya tuh ada kemasan seperti teh celup, itu kan ada kertas foil ya, aluminium foil itu. Seperti itu dibikin kemasan kecil lah gitu, kayak bungkus untuk 5 saset atau 10 sasetnya gitu. Biar dijual tuh enak per 5 saset atau per 10 saset gitu. Terus yang kedua ini, kenapa setiap daerah itu ternyata punya ciri khas penikmat kopi masing-masing. Ada yang menyukai kopi kita, kopi Robusta, kopi enak ini. Tapi ada juga yang suka kopinya kopi asam gitu. Makanya saya jadi kalau bisa selalu rutin untuk ikut Zoom meeting ini gitu, untuk bisa mempelajari pengetahuan produk kopi enak ini. Jadi itu tak tahu sebagai masukan ataupun apa dari saya aja gitu. Oke, luar biasa. Oke, ada lagi Pak Suyitno? Udah itu saja. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Michael, Mas Yopi. Ya luar biasa, kita beri aplaus yang meriah buat Pak Suyitno. Saya persilakan untuk Pak Michael untuk menjawabnya. Ya, nanti akan ada sesi untuk edukasi ya Pak ya. Silakan Pak Michael. Iya. Mengenai penjualan yang diecer ya, jadi di dalam boxnya ada lagi kemasan yang ukur 4 saset atau 5 saset seperti itu ya. Itu masukannya kami tampung Pak untuk ke perusahaan ya. Tetapi yang sudah berjalan ya untuk mitra-mitra kopi enak seluruh Indonesia itu sangat kreatif semua. Jadi mereka yaitu masukin kemasan-kemasan kayak plastik flip seperti itu ya. Nah, itu nanti ada malah dikasih ada brosurnya, ada apa, mereka jualan 10.004 atau 10.005 itu semuanya sudah pada berjalan mereka masing-masing ya. Tapi kalau yang dari perusahaan sendiri belum Pak, masih dalam kemasannya ya satu saset 50 ya 50 seperti itu. Tapi kalau masukan yang dari Bapak ya coba nanti kami tampung, kami sampaikan kepada ke perusahaan seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah mengenai, berarti masukan Bapak adalah bagaimana kopi enak mungkin punya produk-produk lain ya di luar daripada kopi Robusta ya. Tadi kan kalau yang saya tangkap seperti itu ya. Karena kopi Robusta itu cenderung lebih ke arah pahit ya. Kalau misalnya yang agak sedikit asamnya atau terasa asamnya itu lebih ke arah kopi Arabica seperti itu Pak ya. Oke, jadi jawabannya adalah betul, perusahaan itu nanti ya suara siapa ya? Ya. Oke, dimatikan dulu. Oke, ya. Oke. Ya. Jadi perusahaan juga tidak akan tinggal diam, tetapi ya sambil kita berjalan ya, jadi tidak akan langsung, karena perusahaan ini baru berjalan kurang lebih 1 tahun Pak. Jadi otomatis apa? Ya produk kita akan ya tadi akan nambah produk, tapi perlahan. Jadi proses seperti itu. Jadi kita kuatkan dulu pondasi di kopi enak atau di kopi Robusta ini. Ketika nanti sudah jalan, sudah booming seperti itu ya, kita akan nambah perlahan produk lagi. Karena apa? Ya tetaplah kita akan selalu bertumbuh. Ya bertumbuh salah satunya adalah selain menambah customer juga menambah produk seperti itu ya. Seperti itu sih Pak, mungkin ya Pak Suyitno, terima kasih buat masukannya ya, nanti akan disampaikan ke bagian manajemen. Mungkin ada Pak Jenal juga sih malam hari ini, tapi ya terima kasih Pak masukannya Pak. Oke, terima kasih ya untuk menambah produk seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak Michael. Oke, silakan yang lain yang ada yang bertanya, silakan dinyalakan saja mic-nya bagi yang bertanya saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Dodi dari Serang, Banten. Iya, Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Ya. Saya ingin menanyakan masalah RO, Pak. Ya. Nah, ini yang dijelaskan Pak Michael, untuk RO itu yang diwajibkan minimal Ada aplaus yang meriah buat Pak Dodi Serang, Banten ya. Silakan Pak Michael Sugiono.
Ya, mungkin saya akan menanyakan balik sih Pak. Yang mewajibkan untuk 1 bulan itu 2 kali RO itu kira-kira siapa ya? Saya kurang tahu ya, intinya seperti itu. Tapi ya sebaiknya sih memang yang terbaik ya adalah 1 bulan itu 1 sih Pak, itu sudah cukup. Kecuali memang kebutuhan Bapak itu besar, maksudnya kalau 1 kali RO itu udah 100 saset, jika dikonsumsi sendiri itu sudah banyak Pak. Tapi kalau Bapak kebutuhannya memang untuk jualan atau untuk mungkin sampel ya bisa 1 bulan lebih dari 1 kali RO seperti itu ya. Tapi kalau memang sangat memungkinkan untuk Bapak RO 2 kali dalam 1 bulan, saran saya ya itu sebaiknya RO yang kedua RO-nya ke yang anak atau istri atau siapalah saudaranya supaya poinnya itu naik ke Bapak. Seperti itu sih Pak. Nah, oke Pak, ini kalau saya kan jujur Ya. untuk di bisnis kopi enak ini, kalau saya kan masih fokus untuk pembangunan jaringan. Ya. Nah, supaya kita bisa mencapai seperti yang lain minimal fund leader. Nah, di situ saya tujuannya memang untuk membangun masalah RO-nya. Ya. Nah, setelah mencapai fund Mas, leader. Itu yang tidak RO tidak dapat bonus RO, gitu loh Pak, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Michael. Ya, saya mungkin nambahin gini aja Pak Dodi ya. Kalau jawaban dari saya yang terbaik adalah dalam 1 bulan itu 1 kali. Ya, dalam artian itu produk kita konsumsi sendiri seperti itu sih Pak. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ya, itu menurut pendapat saya. Jadi kalau misalnya Bapak ingin RO lagi yang kedua atau yang ketiga atau yang keberapa pun juga, ya sebaiknya RO-nya di akunnya istri atau akunnya anak. Seperti itu sih Pak, hanya saran saya. Tapi kalau 1 bulan 1 itu sudah cukup menurut saya sih Pak. Oke, terima kasih Pak Michael. Ya, sama-sama Pak Dodi. Iya, betul sekali. Artinya kita RO ini adalah kebutuhan kita untuk ngopi setiap bulannya daripada kita beli kopi yang di warung gitu ya, seperti itu Pak. Jadi RO untuk 2 box kopi 1 bulan itu bukanlah sebuah sesuatu yang memberatkan karena kita memang konsumsi kopinya ya 2 box minimal sebulan walaupun kita tidak join kopi enak gitu ya, kurang lebih seperti itu Pak Dodi ya. Jadi tidak ada suatu keharusan ya di sini ya. Oke, Seperti siap, itu. siap. Terima kasih Pak Yopi. Oke, teman-teman, dalam hidup ini kita belajar dari 2 hal, teman-teman ya. Yang pertama kita belajar dari pengalaman kita sendiri, yang kedua kita belajar dari pengalaman orang lain yang sudah terlebih dahulu menjalankan bisnis ini ya. Contohnya saya belajar bisnis ini, ketika saya mengawali bisnis ini, saya terus belajar. Saya mulai dari nol lagi karena di sini benar-benar saya buta. Walaupun saya dulu pernah notabene pernah jadi leader, pernah jadi apa, saya lupakan itu semua, saya kosongkan gelas saya semua ya. Nah, belajar ilmu tidak ada salahnya ya. Kalau misalnya saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau saya punya 1 gram emas, lalu Kang Wawan punya 1 gram emas, lalu kami tukaran. Pertanyaannya, masing-masing kami punya berapa emas? 1 gram ya kan ya. Tapi kalau saya punya 1 ilmu, Kang Wawan punya 1 ilmu, kalau kami tukaran. Kang Wawan punya 2 ilmu, saya punya 2 ilmu. Begitu juga di bisnis ini teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk yang satu ini kita belajar dari seorang mitra yang sangat luar biasa sekali. Ketika beliau bergabung ke sini, beliau langsung memutuskan untuk serius di bisnis ini. Ya, bahkan langsung jadi stokis seperti itu teman-teman. Nah, yang luar biasa sekali beliau ini backgroundnya adalah seorang pebisnis ya teman-teman ya. Untuk tidak berlama-lama lagi saya akan share dulu background beliau ini, siapa sih beliau ini gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan menyimak dulu tayangan berikut ini. Ya, tapi kenapa saya terjun ke kopi enak? Orang bisnis kopi, orang jualan kopi nggak harus ngopi kan? Yang penting seneng sama duit hasil jualan kopi, betul? Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emma. Saya biasa dipanggil Ibu Emma dan ada juga yang panggil Teh Emma. Karena saya ini blasteran Bapak Ibu. Bukan blasteran Indo-Belanda, tapi saya blasteran Jawa-Sunda. Saya ibu rumah tangga, tapi juga berbisnis.
Saya owner dari One Victory Group, perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan home appliance, produk nutrisi kesehatan, Kamil. Dan saya sekarang adalah mitra Kopi Enak dan juga stokis Kopi Enak untuk wilayah Boyolali. Tepuk tangan dong. Malam ini saya didaulat oleh Pak Yopi dan Mbak Maharani. Saya diminta untuk menyampaikan testimoni. Tapi terus terang aja, malam ini saya tidak akan menyampaikan testimoni tentang income ataupun itu lagi. Sebelum saya join dengan Kopi Enak, saya tidak tahu manfaat kopi hitam itu ternyata bagus untuk kesehatan. Benar-benar saya nggak paham. Suami saya hobi ngopi. Dari zaman sebelum menikah dengan saya, emang saya tahu dia itu suka ngopi. Ya. Bahkan setelah berumah tangga, dia ngopi itu bisa 8 gelas sehari loh Bapak Ibu. Hal itu membuat saya khawatir selama ini. Khawatir takut terganggu kesehatannya karena efek dari kopi. Tapi ternyata saya dapat ilmu baru dengan menjadi mitra Kopi Enak ini. Kopi hitam murni itu ternyata bagus manfaatnya untuk kesehatan. Bisa untuk mencegah diabetes, bisa untuk menurunkan berat badan, bisa untuk mencegah kanker, dan lain sebagainya. Dan itu saya baru tahu dari saya join Kopi Enak. Sehingga sekarang ketika suami saya ngopi dengan Kopi Enak, saya nggak khawatir. Karena apa? Sudah aman untuk lambungnya dia. Saya nggak khawatir karena saya tahu manfaatnya untuk kesehatan. Bahkan bangun tidur, sekarang suami bangun tidur belum minta kopi, saya udah bikinin kopi. Saya udah seduh kopi untuk beliau. Saya pakai mantra-mantra lagi bikininnya juga. Saya seduh Kopi Enaknya sambil saya doain. Saya bacain mantra-mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rojak. Fan 1, Fan 2, Fan 3, Fan 4, Fan 5, Fan 6, Fan 7. Kun fayakun. Bismillah, Allahu Akbar. Ucapan adalah doa ya Pak, Bu. Kenapa saya pakai mantra-mantra gitu? Karena saya ingin Kopi Enak ini kalau diminum oleh suami saya makin sehat. Saya ingin Kopi Enak ini kalau diminum sama suami saya makin berkah hidupnya, makin berkah bisnisnya. Saya ingin dengan suami saya banyak minum Kopi Enak, kami sekeluarga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Bisa bersedekah, bisa pergi ke Mekah. Itu kan? Karena kita nggak tahu loh, bisnis mana yang akan membawa kita terbang mencapai impian kita. Kita nggak tahu bisnis mana yang akan membawa kita terbang ke Mekah. Itu makanya ini bisnis sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu lagi. Nggak usah ragu lagi untuk menjalankan bisnis Kopi Enak ini. Apalagi bisnis Kopi Enak ini bisnis yang sangat mudah dan simpel. Kita punya marketing plan yang luar biasa bagus, yang luar biasa hebat, lain daripada MLM yang lain. Ya, kita bekerja nggak sendirian karena kita punya marketing support yang hebat. Kita punya support system yang hebat. Kita tinggal on system aja menjalankan bisnis ini. Tugas kita cuman apa? Cuman ngajakin orang ngopi, banyakin ngopi. Ya, support system sudah bekerja di belakang kita. Kenapa? Ketika kita mengajak orang untuk ngopi, ketika kita mengajak orang untuk join di Mitra Kopi, support system akan memberikan bonus sponsor kepada kita. Ketika orang yang kita ajak join tadi repeat order, support system akan memberikan bonus RO untuk kita. Ketika bisnis atau jaringan bisnis kita berkembang dengan pesat, support system akan memberikan reward buat kita. Oke, luar biasa sekali ya, Hawa. Oke, sebentar. Biasa sekali untuk tidak berlama-lama lagi saya persilakan dengan hormat Ibu Emma dari Boyolali. Silakan Bu Emma. Dinyalakan dulu mic-nya, Bu. Oke, luar biasa. Suaranya agak kecil, Bu. Bisa di Oke. Ya. Selamat malam semuanya. Dengar ya, Pak? Oh ya, silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah disampaikan tadi, saya Ibu Emma, atau biasa dipanggil Teh Emma. Tapi ingat ya, bukan blasteran Indo-Belanda dipanggil Teteh, tapi karena blasteran Jawa Sunda. Pak Yopi, terima kasih sekali, surprise banget malam ini. Saya nggak nyangka loh video itu bisa di-share sebagus itu. Nggak nyangka. Teman-temannya supaya apa? Manfaatnya tidak hilang ya. Jadi tingkat roasting kita ada di tingkat medium. Daripada saya salah cara ngomongnya, lebih baik saya akan share dulu video berikut ini. Sebentar. Saya akan sharekan dulu. Sebentar. Ini ahli roastingnya langsung ya teman-teman ya. Jadi bukan abal-abal ya. Jadi ahli roastingnya langsung yang kita tampilkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Kopi Enak ya. Ini luar biasa. Kopi Enak ya. Kita lihat Kopi Enak. Kopi Enak ya, isi satu box ini isinya 50 saset. Dan per saset isinya 6 gram. Dan ini sudah memenuhi standarisasi bagaimana ketika kita hobinya ngopi maksimal dalam satu gelas itu adalah 7,5 gram. Itu secara medis atau secara aturan ya. Dan Kopi Enak ini 6 gram. Jadi yang biasa ngopi ataupun yang pemula yang mau bergabung atau minum kopi hitam ini alhamdulillah aman ya. Nah, kopi hitam ini, kopi robusta ini panen raya dilihat dari bijinya banyak guys. Semoga hasilnya mengunjungkan. Buat Kopi Enak sukses. salah satu yang membedakan Kopi Enak ya. Banyak yang merasakan aman dan nyaman di Lampung itu ya ketika sudah dingin. Contoh seperti ini ya, ini saya di malam hari ya, ini sekitar jam 9. Ini kopi tadi saya seduh jam 11 siang, saya lalu keluar pulang, dan ini hampir setiap hari kadang tersisa ya, dan ini tanpa gula. Untuk membedakan tadi tingkat keasamannya itu setelah dingin itu lebih terasa. Ini contohnya ya. Jadi yang tersisa setelah kita minum ya di lidah itu setelah kita pahitnya ya di lidah yang tersisa bukan rasa asam yang seperti itu, bukan rasa asam-asamnya seperti itu. Iya, untuk tidak berlama-lama lagi, kita silakan. Sebentar, saya akan matikan dulu. Kita untuk tidak berlama-lama lagi, kita persilakan Kang Wawan, leader Sukabumi ahli roasting merosting yang akan memberi kita edukasi tentang produk Kopi Enak ya. Silakan Kang Wawan. Siap Bang Yopi, sudah masuk ya? Sudah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini sudah bergabung ya, dan lebih dari 100 orang pada malam hari ini, sungguh luar biasa ya. Saya ucapkan dulu terima kasih buat Bang Yopi yang luar biasa ya, dan ada Pak Michael, ada Pak Asep, ada Ibu Maharadi, ada juga tadi Ibu Emma ya. Jadi banyakin ngopi ya, ngajakin ngopi itu luar biasa. Satu ajakan yang sungguh luar biasa ya. Aplaus dulu, saya aplaus sendiri buat Ibu Emma tadi, luar biasa ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Michael bagaimana sistem di Kopi Enak. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga ya, bermain sistem itu bukan ya, katakanlah bukan kemarin sore Bang Yopi ya. Jadi sering menganalisa, sering ikut beberapa sistem ya, sistem multi level, MGM ataupun apapun itu yang berbentuk network ya. Nah, kalau saya sendiri menganalisa ini sedikit saja ya, mengenai tentang sistem Bang Yopi yang tadi dibahas juga oleh Ibu Emma yang luar biasa. Saya rasa semua yang bergabung di Kopi Enak ya, kalau memang sudah terbiasa di sistem, pasti akan melihat sebuah sistem di mana apalagi binary ya. Binary itu ya seperti kita tahu di Kopi Enak itu satu ID, satu nama, ya hanya satu akun saja. Dan kita berbicara tentang sistem yang lain, mohon maaf ya, rata-rata ya 1, 3, 5, 10, 20, 30 sampai 100 Bang Yofi. Ya,
Satu kelebihan di Kopi Enak tentang sistem, satu ID, satu nama. Ini luar biasa. Nah, berbicara tentang kopi, ya, ini juga mungkin banyak yang baru bergabung ya, Bang Yopi, pada malam hari ini, ya. Dan juga kita saling mengingatkan, ya. Dan juga banyak di sini juga ahli-ahli kopi. Kita berbicara tentang di Kopi Enak. Pada umumnya yang namanya kopi itu banyak manfaat kandungan yang ada di dalam kopi. Karena kopi ini termasuk rempah-rempah. Ya. Dan di Indonesia untuk kantong atau tempat-tempat kopi yang luar biasa banyak ini, ya, daerah-daerah kopi yang disebut sentra-sentra kopi itu banyak tersebar, ya. Ada di Aceh, ada di Medan, ada di Lampung, di Kalimantan. Nah, Jawa Barat sendiri itu belum termasuk, ya, belum termasuk yang kategori besar. Nah, tapi hari ini kita punya satu produk, ya, Kopi Enak ini produk, ya, dari Jawa Barat. Tadi sudah disinggung di video Bang Yopi, ya. Jadi Kopi Enak ini, ya, jenisnya adalah robusta. Karena yang kita banyak pahami itu jenis kopi itu kan ada arabica, ada robusta, ya. Dan ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat, ya. Nah, yang ada di Kopi Enak adalah jenisnya robusta, ya. Perbedaan dengan kopi arabica, kalau dari tekstur, ya, dari bentuk mungkin akan sulit dibedakan, Bang Yopi, ya. Nah, akan bisa dibedakan ketika nanti diujikan, ya, oleh para ahli, ya. Dan mungkin satu dengan yang lain ini ada punya kelebihan masing-masing, ya. Jadi pada saat ini saya ingin mengedukasi tentang Kopi Enak yang dari robusta. Ya, yang dari robusta. Kenapa kita membeli jenis robusta? Karena kebetulan di daerah Ciamis, Jawa Barat ini adalah salah satu sentra perkebunan kopi, ya, yang banyak ditanam itu adalah yang jenis robusta karena adanya di dataran rendah. Seperti itu, ya. Jadi ini sedikit saja kita beredukasi. Lalu tentang kandungan dalam kopi itu banyak, ya. Banyak. Yang kita kenal saja ada karbohidrat. Nah, ini Bang Yopi. Ya, ada mineral, ada vitamin, ya, itu, ya, itu saja yang kita kenal saja, belum lagi hal-hal yang lain, ya, di dalamnya. Nah, ketika kandungannya ada di dalam jenis kopi robusta, salah satunya, lalu bagaimana ketika kita mengkonsumsinya? Apakah kandungan-kandungan tadi itu dibutuhkan atau bagus untuk tubuh? Itu sangat bagus. Nah, pertanyaannya kenapa ketika hari ini banyak orang ketakutan minum kopi hitam yang murni, katakanlah seperti itu, ya. Dan ini bukan tanpa alasan juga, ya. Ketika biasanya minumnya kopi, apalagi misalnya pagi hari belum sarapan lalu tiba-tiba minum kopi, kenapa jadi mual, ya? Kenapa menjadi di sininya jadi kembung, ya? Pada ujung-ujungnya kembung perutnya, mohon maaf jadi sakit perutnya. Ya, lama-kelamaan ini kalau terus ini kan, ya, mohon maaf jadi BAB-nya jadi mencret, mohon maaf, ya. Ini rata-rata dirasakan. Padahal jenis kandungan yang ada di dalam kopi itu sangat banyak sekali yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, dari mana? Ya, ini, ya. Dari mana kita? Saya ingin beredukasi, ya. Kalaupun ada yang lebih ini, boleh ditambahkan, ya, kalau ada yang kurang misalnya. Salah satunya yang pertama, kita dari apa? Dari dari cara racik kalau dalam mungkin jamu-jamuan, ya. Kalau dalam bahasa kopi ada dari cara roasting. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua mungkin juga dari cara petik panennya. Ini, ya. Yang ketiga juga dari pemilihan jenis kopinya. Yang grade A lah, yang grade B, yang grade C. Seperti itu. Dan yang ketiga dari sisi takarannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi hari ini yang kita tahu yang namanya kopi hitam itu banyak disukai, tapi tidak semua orang yang biasa ngopi juga bisa minum kopi hitam. Karena biasanya terkendala tadi, ya, di lambung. Nah, padahal jenis kopi mau arabica ataupun jenis robusta ketika di dalam kandungannya itu banyak manfaat, seharusnya bagus untuk tubuh, Bang Yopi. Ya, sebaiknya kita mengenal dari sini dulu. Buat Bapak Ibu sekalian, ya, buat para leader-leader juga, kita beredukasi tentang kopi ini juga bukan hanya tentang Kopi Enak saja, kita secara keseluruhan. Karena yakin, ya, di antara Bapak Ibu sekalian juga ada yang punya perkebunan kopi, ada yang juga pohon kopi, biasa juga meracik. Tapi kenapa ketika saya minum hasil racikan saya sendiri juga,
kita lihat di lambung tetap perih misalnya, ya. Seperti itu. Yang pertama adalah di Kopi Enak, salah satunya ya. Ini adalah boxnya, kalau ada yang baru mengenal ya Bapak Ibu sekalian. Boxnya, dalam satu box ini isinya 50 saset, ya. Isinya 50 saset, ya. Nah, di dalam saset-saset itu seperti ini sasetnya. Nah, di dalam saset ini ya, ini adalah beratnya adalah 6 gram. Ya, 6 gram. Kita edukasi kembali ya, biar semuanya bisa paham. Nah, kenapa sih hanya sedikit? Nah, ini juga banyak yang bertanyakan, kok sedikit sekali sih, Kang? Ya, padahal saya biasanya kan, wah luar biasa kan kalau sampai kental lah Bang Yofi. Ya, ini masalah, salah satu masalahnya juga. Ketika hari ini orang takut ngopi hitam, karena apa? Ketika pengen lebih nikmat, katakanlah seperti itu, tanpa ada takaran. Apalagi punya sendiri misalnya, ambil 1 sendok lah, 2 sendok, bahkan mungkin 3 sendok Bang Yofi. Ya, secara ini boleh-boleh saja. Tapi secara takaran dan aturan yang bagus untuk tubuh, selain dari kopinya juga bagus jenisnya, dari pilihan kopinya, cara panennya, cara roastingnya, juga dari sisi takarannya. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, ya 6 gram ini sudah memenuhi standarisasi maksimal yang biasa kita yang baik untuk tubuh. Ketika kita minum kopi hitam ini itu 7,5 gram yang disarankan ya. Yang disarankan oleh ahli kopi supaya bermanfaat untuk tubuh. Ketika ini 6 gram, berarti yang biasa ngopinya hebat, ya, ataupun yang bagi pemula, ini bisa masuk. Ya, ini bisa masuk. Dan terbukti hari ini, banyak sekali yang baru pertama kali mencoba kopi hitam, banyak juga ibu-ibu yang tadinya mungkin tidak pernah ngopi, begitu minum kopi hitam ini, kok saya tidak merasa apa-apa biasanya, sedikit saja 1 sendok biasanya sudah langsung terasa. Nah ini salah satu kelebihan di Kopi Enak, ya di Kopi Enak. Dari mananya? Tadi yang pertama dari jenis robusta, kita memang jenis robusta ini lebih sedikit ya, lebih kadar keasamannya dibandingkan jenis kopi lainnya. Itu jadi yang terasa itu pahitnya yang terasa, bukan asam-asamnya. Ketika memang asam-asamnya lebih terasa ketika dingin diminum, itu akan terasa langsung di lambung bagi yang lambungnya kurang kuat. Tapi kalau yang rasa pahitnya, silakan Bapak Ibu coba. Ya, yang merasa takutnya minum kopi hitam, ya dengan Kopi Enak, monggo silakan dicoba. Cara minumnya jangan dulu banyak-banyak. Ya, 1 sendok silakan dicoba dulu. Karena biasanya tidak harus berlama-lama. Dengan 1 sendok pun, kalau memang itu kopinya mungkin masih keasamannya tinggi, itu langsung terasa di lambung. Terlebih kalau misalnya belum sarapan. Nah, di Kopi Enak, ini sungguh luar biasa. Takarannya pas ya. Tadi, pemilihan produknya juga sangat luar biasa. Ya, dari petik merah, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari petik merah, lalu juga dipilih kembali ya setelah dijemur. Lalu setelah dijemur sudah kering, ini nanti di roasting. Nah, di tingkat roasting inilah juga sangat menentukan. Ya, sangat menentukan. Jadi pembeda di Kopi Enak ini bukan hanya dari rasa, ya, tapi juga dari sisi warna. Kita ada pembeda Bapak Ibu sekalian ya. Warnanya adalah coklat tua, bukan hitam pekat. Karena kita memakai roasting di tingkat medium. Karena roasting itu kan ada light, ada medium, ada di dark. Ya, kita mengambil posisi yang ada di tengah, yaitu di medium. Jadi hanya matang ketika di roastingnya. Lalu kalau yang dark, yang hitam pekat yang hari ini banyak dikenal oleh orang, itu yang dark. Mungkin kalau dalam bahasa kita sampai digosong itu ya biji kopinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apakah boleh? Dan itulah yang fenomenal. Ya, makanya kita ada pembeda namanya Kopi Enak. Ya, pembedanya dari warnanya coklat tua ya. Lalu ketika diminum ini pembedanya, silahkan bedakan dengan kopi pada umumnya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi beredukasi tentang Kopi Enak bukan hanya tentang buat kita saja ya, karena di luaran sana banyak yang merasa takut ketika harus minum kopi hitam. Tadi mulai dari ambilnya daripada saat panennya, kita tadi sudah dicontohkan ya. Ambil petik merah ya, dan di Ciamis Jawa Barat ini adalah salah satu sentra kopi jenis robusta yang
yang salah satunya yang terbaik. Dan ini juga ada di Kopi Enak, Bapak Ibu sekalian ya. Salah satunya ya. Dengan roasting tingkat medium ini memang kita harus beredukasi. Ngopi itu warnanya hitam pekat, Bang Yopi. Tapi kita dengan adanya warna hitam coklat tua ini justru kita punya ciri khas. Ciri khas yang warnanya coklat tua, dilihat dari tekstur setelah diseduh juga sangat lembut. Ya, kalau saya katakan sangat menggoda sekali, Bang Yopi. Ya, sangat menggoda sekali. Jadi, untuk mengecek ya, kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh juga. Ketika Bapak Ibu sekalian ya sobek ini sasetnya, lalu tuangkan ke gelas ya. Nah, untuk mengecek kemurnian, keaslian yang ada di dalam saset ini ya, caranya adalah tadi setelah diseduh, disiram dengan air panas yang mendidih, coba biarkan 2 menit. Ya, tanpa harus dikocek pun Bapak Ibu sekalian, kita untuk mengecek bagaimana keaslian itu kopi, bagaimana kemurnian yang ada di dalam gelas di dalam Kopi Enak ini, tanpa dikocek pun ini dia tidak akan ada yang tersisa di atas. Tidak ada yang mengambang-mengambang, Bang Yopi. Ya. Karena pada dasarnya kopi sehalus apapun ketika disiram dia akan turun ke bawah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya, kalau hari ini ketika menyeduh kopi, ya sudah dikocek pun masih pada di atas, itu kopi atau bukan, Bang Yopi? Nah, itu ya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak harus pergi ke pabriknya, karena saya sudah ke sana. Saya menjelaskan yang kita seduh saja lihat, ya, tanpa harus dikocek pun, itu 2 menit, 3 menit setelah diseduh dengan air panas, dia akan turun sendiri. Ya, dia akan tenggelam. Karena kopi sehalus apapun karena berat, dia akan tenggelam. Tapi kalau hari ini kita menemukan yang namanya kopi murni, kopi asli misalnya, begitu diseduh, sudah dikocek pun masih sulit kita untuk minum, kudu di ini dulu pakai sendok, berarti itu kopi atau bukan? Nah ini, jadi bukan dari kopinya, berarti ada tambahan-tambahan tadi yang menyebabkan ya di perut, di lambung ini jadi tidak nyaman. Bapak Ibu sekalian, dengan Kopi Enak ya insya Allah kandungannya tetap terjaga, rasanya juga punya ciri khas, warnanya juga, dan yang paling utama adalah ketika kita ngopi dapat duit, dapat uang, luar biasa. Terima kasih Bang Yopi ya untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beri aplaus yang meriah buat Kang Wawan sudah memberikan edukasi tentang produk Kopi Enak yang sangat luar biasa sekali, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita ya. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman skip dulu pertanyaannya, catat di buku ya. Nanti habis ini kita akan ada sesi pertanyaan bebas, mau bertanya apa saja kepada Pak Kang Wawan, kepada Kang Asep, kepada Bu Maharani, kepada Pak Michael Sugiono. Boleh bebas ya. Nah, teman-teman, kita akan belajar pada seorang ibu yang luar biasa ini, teman-teman ya. Beliau menjalankan bisnis Kopi Enak ini pada kondisi yang menurut saya mustahil gitu ya. Pada saat itu baru punya baby usianya 3 bulan. Betapa repotnya itu ya, usia 3 bulan teman-teman ya. Beliau ini orang sibuk ya, bukan pengangguran ya, bukan yang benar-benar di rumah nggak ngapa-ngapain, orang sibuk ya, seperti itu teman-teman. Nah, tetapi beliau bisa mencapai Fund Leader 1 dalam waktu 1 minggu. Biasanya berbulan-bulan, saya 1 bulan, hampir 1 bulan saya mencapai Fund Leader 1 ya teman-teman ya. Fund Leader 1, Fund Leader 2, Fund Leader 3 Fund Leader 4 dalam 3 bulan teman-teman ya. Nah, siapakah beliau? Kita intip dulu nih ya profil beliau, kita intip sama-sama. Iya, luar biasa sekali profil beliau, teman-teman ya. Dan beliau kalau saya perhatikan
belum tua ya. Kok bisa sudah terima uang pensiun? Biasanya orang pensiun itu udah tua, udah 55 ke atas ya. Tetapi beliau ini masih muda, teman-teman ya. Hebatnya bisnis ini, Fund Leader 1 sudah terima uang pensiun, Fund Leader 2, Fund Leader 3, Fund Leader 4 itu sudah 2,5% dari omset loh, teman-teman. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilakan Ibu Maharani dari Bali. Baik, terima kasih Pak Yopi atas waktu yang diberikan. Selamat malam semuanya, Kang Wawan, Pak Michael, Pak Asep, Ibu Emma, teman-teman yang hadir semuanya seluruh Nusantara, dan stokis-stokis selamat malam dari Bali. Dengan saya lagi, semoga tidak bosan ya. Terus ada Opa dari Sorong juga. Masih stay terus tiap minggu. Tetap semangat ya. Jadi, yang tadi yang sudah disampaikan Pak Michael, Pak Yopi, Ibu Emma, itu semua sudah mewakili saya banget. Mewakili. Semua itu bisnis itu memang seperti itu. Dan semua itu harus dari diri kita. Gitu loh, dari diri kita yang yakin, yang mau, kita pasti bisa, insya Allah. Tadi ilmu dari Kang Wawan juga tentang produk ya, itu setiap minggu diulas. Setiap minggu kita dapat ilmu, itu kopi itu ternyata sedetail itu loh teman-teman. Sedetail itu. Kalau takarannya pas, bisa jadi obat. Kalau takarannya yang berlebihan, bisa jadi penyakit. Istilahnya, semua itu sudah tertakar. Kenapa kok cuma 6 gram? Kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Kenapa kemasannya aluminium foil? Itu semua sudah dijawab sama Kang Wawan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa di habis sesi ini bertanya. Semua itu sudah dilakukan dan diuji coba yang terbaik produk itu. Kenapa tidak pakai yang sasetan? Maaf, seperti kopi sasetan di warung, karena itu mempengaruhi rasa gitu. Dan saya sukanya itu di Kopi Enak ini dari pertama kali join itu. Kenapa saya cepat mencapai Fund Leader 1? Itu karena saya waktu itu masih ada di zona circle money game, teman-teman. Nah, ini saya cerita sedikit ya. Ketika saya ketemu Kopi Enak, wow, inilah bisnis yang saya cari selama ini. Ada produknya jelas. Ownernya jelas, bisa saya chat. Malam itu Pak Zainal saya chat, setelah saya bergabung langsung dibalas. Coba owner bisnis apa yang kita chat itu beliau balas? Saya rasa nggak ada gitu. Hanya di Kopi Enak ini saya menemukan owner seperti itu, maksudnya humble sama mitranya. Kemudian saya semakin yakin saya menjadi stokis, karena stokis di sini itu murah. Waktu itu saya cuma 60 box, sekitar 5,7 juta. Itu untuk Bali. Bahkan sekarang lebih murah, 30 box aja sudah bisa jadi stokis seluruh Nusantara mengikuti zonasi. Sekarang itu justru lebih mudah daripada saya waktu bergabung dulu. Kenapa? Karena Kopi Enak ini dirancang untuk long life, teman-teman, untuk membantu, bukan untuk menyengsarakan mitra. Karena saya merasa saya dari dulu setiap ikut bisnis tuh pasti berkedok money game. Selalu saya ketemu bisnis seperti itu. Saya berjanji, saya bersumpah saya tidak akan mengikuti bisnis seperti itu. Tapi sekarang ini kenapa gitu? Teman-teman dikasih bisnis yang modalnya murah, cuma 100.000, sistemnya bagus, produknya ada, bahkan kopi. Semudah itu loh. Ibu Emma tadi bilang, yuk ngopi ke rumahku. Itu kalau orang offline, ngajaknya itu, mengundangnya itu gampang. Mengajaknya nggak susah seperti contoh, saya ikut MLM skincare, saya ikut MLM minuman kecantikan. Itu mengundangnya itu saya berpikir teman-teman, mengundangnya itu, aduh ini mau undang apa? Teman-teman pasti bilang, ah ini pasti MLM. Tapi berbeda ketika kita, ayo ke rumahku ngopi yuk, kita ngobrol, kita ngopi, itu kayak lebih humble, lebih kayak ini bukan MLM. Dan harga kopinya memang nggak seperti MLM. Ini harganya wajar menurut saya. Jadi teman-teman jangan mengeluh, ah bonusnya kecil. Jangan dilihat kecilnya teman-teman. Lihatlah berkahnya. PT Fund punya anak yatim. Terus owner sempat bilang di minggu lalu, kita berdiri itu tanpa bunga bank, tanpa riba, tanpa kreditan. Kita berdiri ini benar-benar dari uangnya Pak Owner sendiri yang berkembang melalui bisnis ini. Stokis-stokis yang belanja, uangnya diputar sampai bisa punya pabrik sendiri. Begitu luar biasanya perjalanan kita selama 1 tahun ini, teman-teman. Jadi insya Allah berkah. Ini yang kita cari berkahnya. Jangan berharap langsung hasil besar gitu, enggak.
Ya, kita sama-sama di sini mencari keberkahan. Saya waktu itu punya impian yang sangat kuat ketika awal join itu. Kenapa saya cepat tembus Fund Leader 1? Itu karena semua dari impian. Saya kepengen dapat yang namanya gaji bulanan. Coba teman-teman style di dalam diri teman-teman mulai hari ini, malam ini, gimana caranya saya mendapatkan gaji bulanan. 100 kiri, 100 kanan, saya sudah berhak mendapatkan gaji bulanan. Di MLM lain nggak ada. Hanya di Kopi Enak aja di level pertama sudah dapat gaji bulanan. Nah, kemudian saya berpikir, ini kalau saya nggak cepat Fund Leader 7, saya tidak akan menikmati gaji yang besar. Maka dari itu, saya berjuang, saya terus mencari orang, saya duplikasikan stokis. Nah, itu yang saya lakukan di awal. Jadi langkah awalnya pokoknya kita harus amati cara kerja upline kita. Upline kita share foto-foto kita ikut promosi, ya. Ini yang poin A. A itu amati, tiru, modifikasi. Itu minggu lalu juga sudah saya sampaikan. Itu selalu apa yang upline share iklan apa, kita selalu kopas, selalu copy ke medsos kita, ke status WA atau ke Instagram, terserah. Tapi ini ada tapinya nih teman-teman. Maksimalkan dulu jumlah orang yang ada di medsos. Ini selalu menjadi bumerang. Saya sudah promosi Mbak Rani, tapi tidak ada yang tanya. Saya tidak ada yang mau join. Kenapa? Karena database kita sedikit. Contoh pertemanan Facebooknya baru 500. Perbanyak teman-teman, perbanyak di add, diundang teman-teman sampai full 5.000. Itu caranya. Ketika ada yang komen, ada yang inbox, langsung minta nomor WA-nya. Jangan diam di Facebook. Ketika masuk di WA, saling tukar nomor WA, database WA kita nambah. Kita ngiklan di WA, banyak yang lihat. Jadi setiap hari lakukan itu. Lakukan penambahan database di WA. Jadi yang orang yang melihat bukan orang itu aja. Kita ketemu sales di jalan, ketemu warung kopi, ketemu siapapun teman-teman di sekolah. Kayak saya jemput anak, kenal, minta nomor WA, guru-guru, semua kita save. Nggak apa-apa. Nanti suatu saat mereka kalau sering lihat postingan kita, lama-lama akan bertanya. Seperti itu ya. Promosi kita secara halus, jadi nggak langsung nawarin. Yang penting kita sering share-share, nanti orang kalau tertarik pasti mereka akan bertanya. Gitu. Kemudian yang B itu adalah branding. Ya, branding diri terus. Jadi kalau kita memang yakin di Kopi Enak ini yakin sukses, jangan pernah sekali-sekali jualan gado-gado. Misalnya medsos kita ini kalau bisa jangan ikut MLM A, MLM B, MLM C. Nanti yang mau join sama kita ini mundur duluan. Dia takut duluan. Dan itu butuh proses Bapak Ibu. Itu butuh kayak apa ya? Contoh ya sekarang yang lagi viral tuh orang selingkuh-selingkuh itu ya, artis-artis. Kita kalau sudah punya satu, fokus aja satu. Nanti Allah itu Tuhan akan berikan jalan. Gimana caranya mendapatkan sesuatu ini yang besar di sini. Kalau emang udah rezeki kita sudah berusaha, akan ada saatnya kita panen. Bukan ikut sana, ikut sini, nggak berhasil pindah sana, pindah sini, enggak. Kita bukan bisnis money game. Sekali lagi, kita bukan bisnis yang akan scam-scam. Kita bisnis ini dirancang untuk long life, untuk long term, untuk jangka panjang, untuk sampai kakek nenek, sampai cucu kita, insya Allah ya Bu ya. Nah gitu. Kemudian poin yang C, cari ilmu. Selalu kita harus cari ilmu, ikuti Zoom, tanya ke upline, itu termasuk cari ilmu. Ya. Yang terakhir poin D, A, B, C, D. Yang terakhir D adalah duplikasi. Duplikasi yang saya lakukan di awal adalah join 3 hak usaha, seperti tadi Pak Michael bilang. 3 hak usaha itu satu orang minimal gabung 3 usaha. Kalau bisa 3 hak usaha. Kita harus tekankan ke calon mitra kita. Dia memang akan komen tidak ada modal. Tapi kalau dia mau sukses dengan cepat, dia minimal harus pasang 3 hak usaha karena akan 3 kali mendapatkan reward, 3 kali gaji bulanan. ID saya, ibu saya, suami saya semuanya sudah gaji bulanan. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi saya di awal langsung pasang 3, enggak pasang satu-satu gitu, enggak. Jadi itu diduplikasi mitra kita. Kalau kita memberikan contoh, itu akan diduplikasi. Nah, kemudian untuk percepatan, ketika kita closing-nya antar pulau yang jauh, misalnya saya Bali closing Jawa, saya waktu itu closing Klaten, Ibu Ulfa, langsung saya tawarkan jadi stokis.
Nah, itu caranya. Jadi produk tidak dikirim dari Bali lagi, langsung dari pusat ke rumah mitra saya. Saya jelaskan keuntungan jadi stokis, diskon 5%, free ongkir cuma 30 box saja. Langsung jelaskan. Daripada uangnya habis di rekening sia-sia, daripada ikut bisnis money game pasti akan scam pada waktunya. Lebih baik jadikan kopi, kita jualan yuk. Kita insya Allah di sini nemu jalan. Jadi 3 kiri stokis, 3 kanan stokis, masing-masing orderan 30. Itu sudah berapa Bapak Ibu? Otomatis 1 minggu jelas tembus Fund Leader 1. Kalau kita mau jelaskan tentang stokis. Tapi kalau kita merekrut biasa-biasa aja, cuma 1 paket basic, itu lama Bapak Ibu. Jadi jangan pakai cara lama ya, pakailah cara cepat. Langsung join 3 usaha dan langsung jadi stokis, minimal 3 stokis kiri dan 3 stokis kanan dalam waktu 1 minggu. Insya Allah Bapak Ibu Fund Leader 1. Dan kurang lebih insya Allah dalam waktu 3-4 bulan atau 6 bulan pasti Fund Leader. Itu. Biasanya sudah ini ya, dari stokis, duplikasi stokis di bawahnya jadi stokis. Gitu. Oke, sekian dari saya. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan waktunya ke Pak Yopi, saya kembalikan. Oke, luar biasa sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa sekali masukan-masukan dari Bu Maharani, testimoni yang luar biasa sekali, sangat menginspirasi kita semua teman-teman ya. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Maharani, kita branding diri kita ya, jangan pernah takut ya tidak dapat mitra. Wah Pak Yopi, saya sudah 1 bulan ini kok belum ada satupun yang nyantol ya. Pertanyaannya, sudah maksimal belum usaha kita? Kalau kita memutuskan untuk sukses, tidak ada satu orang pun yang bisa menghambat langkah kita, teman-teman ya. Nah, satu yang paling saya takutkan adalah saya ketinggalan ilmu. Itu yang perlu kita takutkan. Jangan pernah takut tidak dapat mitra. Mitra itu akan dapat, teman-teman, kalau kita sudah benar caranya. Pertanyaannya, caranya sudah benar belum? Ya, apakah kita promonya bermacam-macam item ya, seperti supermarket, ada semua serba ada, ya bukan seperti itu. Karena prospek di luaran sana mengamati kita. Ini orang serius nggak nih ngajak saya? Jangan-jangan habis saya bergabung minggu ini, minggu depan dia sudah berpindah ke tempat lain. Itu yang dia pikirkan loh teman-teman. Sama seperti kita, ketika kita memilih upline, kita pun melihat, saya misalnya ketemu Kang Wawan, saya cari tuh dia di Facebook seperti itu. Ada nggak di Facebooknya? Saya intip semua apa yang dipostingkan di Facebook. Oke, teman-teman, saya persilakan teman-teman untuk bertanya ya. Saya sudah tidak sabar lagi ya. Saya sangat antusias sekali malam hari ini, teman-teman. Yang mau bertanya boleh dinyalakan mic-nya. Di sini ada Bu Maharani, ada Kang Wawan, ada Kang Asep, ada Pak Michael Sugiono. Ya, tentunya bisa bertanya seputar materi maupun yang dari Bu Maharani sampaikan. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tatiana Kuntari. Ya, terima kasih Pak Yopi kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, ada 4 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Tadi itu terlalu cepat penjelasannya, jadi ini keteteran saya. Pertanyaan yang pertama, saya ingin menanyakan, itu kan tadi disampaikan kalau harga per boxnya itu 77.500 Kak, kalau tidak salah lah. Itu untuk box yang isi 50 saset kan Pak? Terus kalau untuk yang isi 25 saset itu berapa? Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, untuk menyeduh kopi tadi, itu kan sudah ada takarannya 6 gram. Terus untuk ukuran airnya itu, saya kurang paham ini masalahnya kan hanya dengan contoh gelas saja. Nah, yang pastinya itu berapa mili gitu nah untuk airnya yang digunakan. Terus yang ketiga, sebentar. Oh, tadi yang ketiga ini untuk menyeduh air tadi, itu bisa air mendidih, bisa juga air yang istilahnya sudah ditaruh di termos kan Pak? Terus itu reaksinya sama kan Pak? Untuk air yang mendidih maupun air yang dari termos. Ya kan Pak? Iyalah Pak. Oke, itu. nanti dijawab. Ingin pastinya. Yang keempat? Ya.
Yang keempat, untuk syarat menjadi stokis tadi apa ya? Kok cepet banget? Ingin tahu. Oke, Ibu Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa Itu pertanyaan pertanyaan saya. Ibu Tatiana Kuntari ya, dari tadi kemarin minggu lalu kayaknya dari mana Bu? Lupa saya. Kota Baru itu, Dari Kota Baru. Kota Baru, Oke, Kalimantan Kota Selatan. Baru. Ya, saya persilakan untuk Pak Michael menjawabnya. Kayaknya mau langsung jadi stokis. Yang satu box itu yang join 175.000 itu dapatnya 2 box Bu ya. Silakan Pak Michael. Iya, Bu Tari ya, panggilannya Bu Tari ya, kalau nggak salah, saya lupa ya. Iya, Oke. Bu Tari. Ya, jadi kita kalau untuk paket yang premium ataupun paket yang RO itu memang tidak ada pembelian yang satu box sih Bu. Jadi pembeliannya paketnya tetap 2 box. Contoh yang paket RO tadi 77.500 tuh kalau kita beli RO beli 155 terus dibagi 2 ya menjadi satu boxnya 77.500 seperti itu Bu. Jadi kalau beli satuannya itu tidak ada seperti itu ya. Nah, kalau yang 25 saset ya satu boxnya ya 100.000. Basic itu adalah paket yang orang-orang baru mungkin ya, yang baru mau belajar bisnis ya, kita join dengan modal hanya 100.000 ya kan, kita bisa menjadi mitra Kopi Enak ya, istilahnya untuk pendaftaran Kopi Enak ya, kita mendapatkan produk ya atau free produk satu box 25 saset seperti itu. Jadi yang 25 saset atau satu box itu tidak dijual, memang dikonsumsi pribadi seperti itu sih Bu. Jadi bagi yang ingin coba-coba usaha gitu kan boleh di 100.000, tapi kalau bagi yang ingin serius di Kopi Enak ya sebaiknya langsung premium di 175.000. Mungkin seperti itu Ibu. Yang kedua ukuran air syarat stokis ya, yang itu nanti Pak Kang Wawan yang menjawabnya. Syarat stokis nih Pak Michael. Ya, untuk syarat stokis ya, ini kan sekarang sudah mulai pakai zonasi ya. Jadi kalau yang Ibu di Kalimantan berarti zona 2 ya, itu berarti ada penambahan 5.000 per satu boxnya. Tetapi Ibu di Kalimantan itu boleh order minimal di 30 box. Itu sudah bisa menjadi stokis. Syaratnya Ibu sudah join ya, sudah bergabung. Setelah bergabung tidak perlu Ibu, misalnya Ibu belum punya mitra pun Ibu boleh langsung menjadi stokis ya. Yang penting sudah bergabung ya, terus Ibu nanti mengajukan di aplikasi di website yang Ibu punya di akun itu di kiri bawah ya. Oke, di titik 4 kiri ada tulisannya pengajuan stokis, Ibu ngisi di situ. Setelah nanti ngisi di situ ya baru nanti lapor ke admin stokis. Nanti dikasihlah nomor kontaknya sama leader Ibu. Saya nggak tahu nih Ibu leadernya siapa, nanti dikasih kontak personnya untuk bisa menjadi stokis. Syaratnya adalah minimal ordernya adalah 30 box Bu. Sekarang se-Indonesia semuanya sama. Hanya beda di zonasi seperti itu. Ya, zonasi itu tadi ya penambahan. Jadi kalau yang paket basic yang 100.000 berarti di Kalimantan ya atau di Kota Baru tadi berarti jadi 105. Ya, kalau yang 175 berarti jadi 185 seperti itu Bu ya. Itu sama ya untuk mirip seperti ongkir seperti itu sih Bu. Dan itu jauh lebih murah dibandingkan kalau calon-calon mitra Ibu belanja ke Jawa seperti itu sih Bu. Jadi itu untuk memudahkan distribusi produknya itu untuk sampai lebih cepat ya, maksudnya tersedia di Kota Baru, karena kan ya tadi ya perjalanan ada kapal, ada apa segala kan mungkin memakan waktu, tapi kalau sudah tersedia di Kota Baru kan akan lebih cepat untuk duplikasi atau perkembangan mitra-mitra di Kota Baru dan sekitarnya ya. Itu kan Kota Baru juga sangat luas dan Kota Baru tidak ada perhitungan duit, kayaknya orangnya kaya-kaya di situ. Batu bara semua, batu bara. Itu yang punya batu bara, Pak. Tongkang di situ. Terima kasih Pak Mikael. Ya, dilanjutkan ke Kang Wawan, silakan. Oke. Pertanyaan kedua yaitu ukuran airnya berapa, Kang Wawan? Lalu cara menyeduhnya apakah boleh dari yang termos atau yang mendidih saja? Ya, silakan Kang Wawan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Tari ya tadi ya. Iya. Kalau kita menyeduh kopi ya, kita bukan hanya kopi enak sebetulnya ya Bu ya. Kita kopi yang pada umumnya juga memang sebaiknya memang itu direbus langsung ya Bu ya.
Oh iya. Apakah dengan misalnya disimpan di termos itu ada perbedaan? Ya, ada Bu, ada perbedaan. Ya, kalau di Oh, kopi enak ya, kalau di kopi enak, silahkan buat Bapak Ibu sekalian juga apa yang saya sampaikan bisa dicoba ya. Ketika kita diseduhnya tadi ya setelah direbus ya, kan ada yang menyampaikan dari para ahli, saya menyebutkan beberapa, ada 90 derajat, ada berapa. Nah, ketika kita direbus, itu kan ketika dimatikan kompornya, ini kan langsung turun ya. Nah, itu ya, bisa diserahkan langsung ke gelas ya Bu ya. Nah, iya. gelasnya seperti apa? Ya, kalau kita pakai takaran mili, itu maksimal 150 mili ya Bu ya. Nah, Oh iya, iya. kalau pakai katakan 150 mili seperti apa sih Kang? Yang paling mudah Bu. Rata-rata kan gelas seperti ini ya Bu ya. Iya. Rata gedenya ya. Nah, ini hanya 3/4-nya aja Bu. Oh, Ya, 3/4. itu Iya, iya. sudah